seperti apa kinerja BUMN secara umum? Langsung saja kita tanyakan kepada Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Mansuri. Pak Pahala, apa kabar? Baik. Baik Pak Pahala, kalau kita lihat BUMN sektor energi ini memang membukukan kinerja yang positif selama tahun 2022. Namun kita tahu di 2023 ini harga komoditas juga semakin volatil bahkan cenderung melemah. Lalu seperti apa pencapaian dan juga target dari BUMN sektor energi ini? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat di sektor kelistrikan ya, yang pertama-tama ya sebelum ke sektor migas, kalau kita lihat sih sebetulnya justru lebih baik dibandingkan apa yang kita perkirakan. Jadi permintaan listrik masyarakat itu lebih baik dan juga karena kita lihat ada beberapa tren yang juga cenderung memperkuat kondisi laba rugi mereka, khususnya adalah terkait mengenai tren rupiah yang agak lebih baik ya dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Ini juga menyebabkan laba yang bisa dibukukan oleh PLN bisa lebih baik. Jadi dari sisi pendapatan itu bisa lebih baik daripada yang kita anggarkan di dalam RKAP mereka di tahun 2023 ini. Dari sisi laba juga untuk PLN ternyata bisa jauh lebih baik karena kondisi rupiah yang lebih baik dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Untuk Pertamina sendiri kalau kita lihat meskipun memang dari sisi penjualan itu agak ada pelemahan khususnya terkait di upstream ya karena memang harga minyak itu dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu mungkin lebih rendah. Tapi kalau kita lihat juga ternyata bisa lebih baik juga. Ada beberapa hal yang memang menyebabkan mungkin ini bisa terjadi. Yang pertama-tama juga mungkin kalau kita lihat penurunan daripada biaya produksi, ini yang juga kita lihat lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita anggarkan. Dan juga kalau kita lihat ini juga menyebabkan adanya EBITDA yang di tahun ini yang kalau kita lihat trennya mungkin hanya sedikit di bawah apa yang kita lihat di akhir tahun lalu. Misalnya kalau kita lihat di upstream Pertamina PHE ya, tahun lalu itu kan EBITDA-nya bisa mencapai kurang lebih sekitar 10,6 billion US dollar. Kalau kita lihat tahun ini mungkin masih ada di kisaran di atas 2,8 billion US dollar sampai dengan bulan April yang lalu. Itu artinya kalau kita lihat apalagi melihat bahwa tren harga minyak dalam 2 bulan yang terakhir ini ada tren yang sedikit menguat dibandingkan dengan sebelumnya, maka kita lihat bahwa EBITDA tahun ini mungkin kalau di atas 8 billion dollar sih kita masih cukup optimis itu bisa dicapai. Artinya bisa mencapai lebih dari 120 triliun rupiah. Begitu juga kalau kita lihat tren daripada net income, kita lihat juga mungkin sampai dengan akhir tahun ini, kalau tahun lalu itu kan laba yang bisa dibukukan oleh Pertamina Upstream itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 4,67 billion US dollar, merupakan perusahaan dengan laba yang paling besar di Indonesia saat ini setahu kami ya. Jadi kalau kita lihat trennya mungkin sampai dengan triwulan kedua bulan April kemarin kita melihat bahwa potensi untuk bisa mencapai di atas 3,5 billion dollar itu mungkin masih bisa kita capai. Jadi ini yang memang kalau kita lihat tren-tren ini meskipun agak sedikit menurun dibandingkan dengan tahun lalu, tapi jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita prediksikan di awal tahun. Bagaimana dengan Main ID, Pak? Main ID kalau kita lihat tahun ini kan merupakan tahun di mana memang mereka membukukan adanya tambahan pendapatan juga dari Freeport. Jadi kalau kita lihat meskipun nggak sebaik tahun lalu mungkin harga-harga komoditas, kita juga lihat untuk laba di tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun mungkin komposisinya agak sedikit berbeda. Memang kan kalau kita lihat batu bara itu agak ada pelemahan harga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi mungkin kontributor yang paling besar kalau tahun lalu itu memang berasal dari Bukit Asam. Kalau tahun ini kita lihat mungkin kontributor yang akan paling besar itu mungkin akan berasal dari Antam dan juga dari Freeport. Baik, adanya penurunan ini memang karena harga komoditas secara global yang melemah atau memang secara umum perekonomian global juga lesu? Kalau kita lihat ya ini masih ada mixed ya signalnya ya. Kalau kita lihat di beberapa ekonomi tentunya karena memang upaya untuk bisa melakukan upaya untuk mengelola ataupun mengendalikan inflasi di Amerika karena memang tingkat bunga naik cukup tinggi. Dan memang Amerika mungkin berupaya untuk mengendalikan hal tersebut dengan resiko mungkin akan ada penurunan dari sisi pertumbuhan juga. Tapi kalau kita lihat juga di sisi lain bahwa dengan adanya inflasi, angka-angka inflasi yang baru keluar kemarin
yang ternyata juga menunjukkan bahwa pengendalian inflasi itu mungkin jauh lebih baik dibandingkan yang diharapkan. Dan kedua juga kalau kita lihat adanya pertumbuhan ekonomi di China juga. Karena kan kalau kita lihat selama ini yang justru mendorong adanya peningkatan harga komoditas itu adalah pertumbuhan ekonomi di China. Dan memang kalau kita lihat di awal tahun ini kan China sudah mulai membuka diri dan juga dengan kegiatan ekonomi yang juga meningkat. Jadi kalau kita lihat ini yang juga mungkin tren yang menyebabkan perkembangan harga komoditas juga bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Dan tadi yang saya sampaikan mengenai harga minyak ya memang kalau kita lihat dibandingkan dengan periode bulan Januari yang lalu itu menunjukkan adanya tren yang jauh lebih baik. Baik, artinya jika China ini ekonominya semakin melambat, ini merupakan sebuah kewaspadaan juga untuk kita. Kalau saya melihatnya justru nggak ke arah situ. Kalau kita lihatnya justru China saat ini menunjukkan adanya penguatan dibandingkan dengan tahun lalu ya. Karena kan memang kalau tahun lalu China kan betul-betul menutup dengan adanya global supply chain yang betul-betul ditutup oleh China, ini juga menjadi tantangan. Jadi kalau kita lihat justru China akan bisa menjadi faktor yang positif justru di tahun ini. Baik, lalu bagaimana dengan target dividen BUMN sektor energi di tahun ini? Kalau kita lihat untuk sektor energi khususnya di Pertamina ya misalnya ya, kalau kita lihat dan juga PLN sebagai dua BUMN yang berada di sektor energi, tadi kami sudah sampaikan kita cukup optimistis akan sama atau mungkin sedikit lebih baik. Memang kalau kita harapkan pertumbuhannya sama seperti yang kita lihat pertumbuhan di tahun lalu, mungkin tidak memungkinkan itu terjadi karena memang harga komoditasnya kan memang ada keterbatasan di situ. Tapi kalau kita lihat seperti kami sampaikan bahwa kalau tahun lalu misalnya PLN hanya membukukan laba kurang lebih sekitar 12 triliun rupiah ya. Tapi itu kan juga merupakan laba yang tertinggi selama ini. Kalau kita lihat tahun ini mungkin akan jauh lebih baik. Begitu juga dengan Pertamina, kita berharap juga ini juga akan bisa cukup baik ya, meskipun mungkin pertumbuhannya nggak seperti apa yang kita lihat di tahun 2022 dengan adanya peningkatan harga minyak yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat justru di beberapa subholding lainnya di Pertamina ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Seperti misalnya di subholding renewable. Kita melihat misalnya PGE yang baru saja kita IPO-kan di tahun ini juga menunjukkan adanya perkembangan yang sangat baik. Laba kalau kita lihat sampai dengan bulan April yang lalu itu secara year on year bisa tumbuh di atas 20%, kemudian EBITDA juga tumbuhnya di atas 16%, dan pendapatan tumbuhnya di atas 14%. Jadi ini juga tentunya menunjukkan adanya perkembangan yang sangat positif bahwa sektor-sektor subholding lainnya di holding Pertamina ini juga sudah mulai lebih berimbang bagaimana pertumbuhannya, dan begitu juga kalau kita lihat di sektor shipping ya, subholding shipping di Pertamina juga menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita perkirakan di awal tahun kemarin. Baik, Pak Pahala, kita lihat tahun 2023 ini masih ada 5 bulan lagi begitu, dan masih banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi terutama di global, di mana kita tahu banyak juga negara-negara maju yang perekonomiannya melambat yang juga merupakan partner dagang kita. Lalu antisipasi atau strategi apa yang mungkin dilakukan di BUMN sektor energi untuk bisa membuat target-target yang sudah ditentukan ini bisa tercapai di akhir tahun? Iya. Jadi kalau kita lihat khususnya di Pertamina misalnya ya, apa yang dilakukan dan juga dipersiapkan justru adalah memastikan bahwa upaya untuk bisa melakukan pengembangan produksi ini masih bisa terus berlanjut. Kalau kita lihat memang di tahun 2022 yang lalu itu kita sudah melihat bahwa pertumbuhan daripada produksi minyak itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini juga kita positif, bahkan untuk di Rokan sendiri Pertamina secara agresif melakukan pengembangan sumur-sumur baru di sana, melihat bahwa masih cukup banyak adanya potensi, tetapi bukan hanya pengembangan produksi di dalam negeri saja yang kita lakukan. Kita juga melihat pengembangan daripada produksi dan juga rencana untuk bisa melakukan pertumbuhan non-organik di aset-aset internasional. Baik itu yang dilakukan oleh anak usaha Pertamina yang berada di Perancis misalnya melalui MNP, yang selama ini juga mereka aktif melakukan pengembangan di negara-negara yang bila dikatakan sebagai negara new frontier ya, seperti misalnya di negara-negara Afrika,
dan juga Aljazair yang dilakukan oleh Pertamina International IP, dan juga yang saat ini juga sedang kita diskusikan adalah bagaimana kita bisa melakukan pengembangan untuk sumur-sumur di gas yang berada di timur, termasuk juga yang saat ini sedang didiskusikan dengan Shell mengenai rencana untuk kita bisa mengambil alih participating interest sebanyak 35% di Masela. Baik, lalu bagaimana BUMN melihat prospek bisnis Pertamina di sektor hulu? Ini kan juga menarik untuk dibahas. Jadi tadi saya sudah sampaikan, baik itu pertumbuhan secara organik di domestik maupun juga yang anorganik di negara-negara lain, maupun juga di Indonesia sendiri ada pengembangan di Masela. Memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri mungkin selain daripada beberapa aset yang saat ini sudah dikelola oleh Pertamina, yang memang saat ini kan Pertamina merupakan pengelola aset minyak yang paling besar di Indonesia dengan total produksi yang bisa mencapai 67% dari total minyak yang dimiliki oleh Indonesia. Selain daripada itu juga Pertamina memang memiliki strategi untuk bisa melakukan pengembangan gas. Baik itu yang dilakukan secara domestik maupun juga internasional, dan tadi saya sudah sampaikan mengenai rencana mengenai pengembangan di Masela, pengambil alihan participating interest di sana, sambil juga melihat pengembangan beberapa WK-WK gas yang berada di timur, khususnya yang berada di Papua yang nanti mungkin sebentar lagi kita tunggu perkembangannya gimana.